Prof. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu akan memberi contoh ya. Sapaan Ibu. Kalau Ibu bilang baik, yaitu dengan mengangkat satu jempol ya anak-anak ya. Oke. Itu Bu, ya Bu. Baik anak-anak. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Itu ya anak-anak. Saya ulangi lagi. Baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sangat baik. Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita sudah diberi nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan buka dengan pembacaan doa. Namun sebelum itu, Ibu mau nanya dulu siapa tadi di antara kalian yang datangnya paling awal? Pak Jazuli, Bu. Jazuli, ada pimpin doanya Jazuli. Mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Nak Jazuli. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Amin. Anak-anak yang saya cintai, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengabsen kalian ya. Tapi Ibu tidak mau mengabsen satu persatu, tapi hanya menanyakan siapa di antara kalian yang tidak masuk hari ini. Masuk semua, Bu. Semuanya masuk, Bu. Ternyata anak-anak kelas 2 ini sangat rajin. Beri aplaus dulu untuk anak-anak kelas 2. Nah, kasih semangat dah dengan pelajaran hari ini. Semangat, Bu. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena sekarang sudah hampir jam terakhir ya. Baik, Bu. Ya, tetap semangat, Bu. Anak-anak, Ibu mau bertanya pada kalian. Masih ingat enggak pelajaran yang minggu lalu? Ibu menerangkan tentang apa, ayo? Tohara, Bu. Tohara, anak Muin. Oh iya, Bu. Apa, Bu? Lupa, Bu. Udah belajar tadi malam ya? Tentang azan ya, Bu? Ya, bagus, Nak Fitri. Nah, kemarin itu membicarakan atau menerangkan tentang urutan bacaan adzan, kemudian doa sesudah adzan. Nah, masih ingat enggak dengan doa sesudah adzan? Masih, Bu. Bu. Ya, coba Zuhri dibaca doa sesudah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa ba'athum maqamam mahmud lillati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, Bu. Bagus, pinter bacaan doanya ya, lancar. Nah, untuk sekarang ini selanjutnya kita akan
membahas tentang masalah memahami arti pentingnya adzan dan iqamah. Dengan tujuan setelah pelajaran hari ini kita bisa menjelaskan pengertian adzan, pengertian iqamah, kemudian ketentuan seorang muadzin sehingga kita bisa menyampaikan adzan dengan benar. Anak-anak yang saya cintai dan saya sayangi, nah, karena cara belajar hari ini dengan diskusi, maka saya akan mengelompokkan di antara kalian ya. Nah, Sini. saya lihat dulu ya hadir semua ya. Ya. Nah, di kelompok ini, di kelas ini saya akan jadikan 4 kelompok. Kelompoknya ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, dan ada kelompok D. Nah, kelompok A itu Zuhri, kelompok B Fitri, kelompok C Cahyadi, dan kelompok D Pak Muin. Nah, selanjutnya setelah membentuk kelompok asal, kemudian Ibu akan membentuk kelompok ahli. Nah, dari kelompok asal tadi yang A, yang diketuai oleh Zuhri, kemudian ke belakang dari Zuhri, itu Ibu beri tanda dengan simbol 1, 2, 3, sampai 4. Paham anak-anak dengan pembentukan kelompoknya? Bagus. Begitu juga selanjutnya di kelompok B, yang diketuai oleh Bu Fitri, di belakangnya itu diberi simbol dari Bu Fitri 1, 2, 3, sampai 4 orang ya. Baik. Begitu Ya, siap, selanjutnya untuk kelompok yang lain. Paham sudah dengan pembagian kelompoknya? Nah, Ya, Bu. selanjutnya kalian ngumpul dengan kelompok masing-masing. Umpamanya kelompok 1 ngumpul dengan angka yang nomor 1 semuanya. Kemudian yang nomor 2 ngumpul sama yang nomor 2. Seperti itu. Sampai yang nomor 4. Nak Muin, paham anak Iya, Muin? Ngantuk Nak Apa, Bu? Muin. Iya. Selanjutnya untuk membentuk kelompok, saya beri alokasi waktu 1 menit dengan hitungan 1, 2, 3. Kerjakan. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah terbentuk kelompoknya. Ya. Baik, Bu. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, kemudian saya akan memberikan materi-materi yang akan disampaikan. Kelompok pertama, Zuhri membahas tentang pentingnya adzan dan iqamah. Kemudian kelompok B, Fitri, membahas tentang pengertian adzan. Kemudian kelompok C, Cahyadi, membahas tentang pengertian iqamah. Kemudian Muin yang kelompok D membahas tentang ketentuan seorang muadzin. Sudah paham anak-anak dengan pemberian tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Masih semangat? Semangat, Bu. Mana semangatmu? Ini semangat. Mana semangatmu? Ini semangat. Suaramu. Ini aku. Bagus, anak soleh. Nah, selanjutnya untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kalian diberi alokasi waktu sekitar kurang lebih 5 menit ya. baik, Bu. Ibu boleh duduk ya sebentar. Boleh, Bu. Sudah diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian setelah kalian diskusi, kemudian kalian kembali ke kelompok asal yang tadi. Kemudian kalian di sana mempresentasikan dari hasil diskusi dengan tim ahli. Paham dan Nana?
Paham, paham, Bu. Bagus. Dan jangan lupa catat apa yang kalian peroleh dari hasil diskusi ya. Mana suaranya anak-anak? Ya, Bu. Nah, halo. Bagus. Tepuk tangan untuk kelas 2 yang semangat. Kemudian untuk penguatan dan pemantapan bahwa kalian itu benar-benar mengikuti diskusi, Ibu mau nanya nih pada siapa ya? Yang pertama, Ibu mau tanya sama Bu Fitri, Mbak Fitri. Mbak Fitri, mana Mbak Fitri? Bu, radionya keluar bentar, Bu. Ya, mau nanya sama Pak Cahyadi. Cahyadi. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Apa pengertian dari adzan? Azan. Pemberitahuan bahwa masuk waktu sholat, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Cahyadi. Kemudian saya mau nanya sama Muin. Iya, Bu. Ya. Semangat Muin ya. Semangat, Bu. Semangat. Nah, coba sebutkan ketentuan seorang muadzin. Apa saja, Nak? Ketentuannya, Bu. Ya. Lupa, Bu. Salam, Bu. Oh ya, terima kasih. Loh, ini Nak Fitri sudah ada. Nak Fitri, Maaf, Bu, coba baru dari ini. belakang. Ya. Coba Ibu ingin bertanya. Apakah Ye. Nak Fitri benar-benar mengikuti atau tidak dalam diskusinya? Pengertian dari adzan itu apa? Pengertian Baik, iqomah, Bu. Ibu. Pengertian iqomah. Pengertian iqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqomah itu adalah bacaan-bacaan lafaz-lafaz tertentu sebagai tanda sholat mau dimulai ya, Bu. Oh, bagus. Bagus 100 untuk Fitri. Terima kasih, Bu. Kemudian selanjutnya hasil diskusinya kalian kumpulkan sama Ibu ya. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menjawab soal ya. Soal yang Ibu berikan adalah soal pilihan ganda dengan jumlah soalnya cuma 3 ya, cuma 3 saja. Karena pilihan ganda maka waktunya akan Ibu kasih sekitar maksimal 5 menit saja ya. Silakan. Ya, Bu. Ini lembar Ya, Bu. soalnya, Nak. Ini. Baik. Ya, Bu. Ya. Bagi yang selesai dikumpulkan nanti ya. Baik, ya, Bu. Bu, kalau izin ke belakang, Bu, sebentar, nggih. Ya, ada apa-apa. Sudah ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian Ibu ingin memberikan satu tugas lagi, yaitu mengisi LKPD kalian. Sudah dapat kalian LKPD-nya ya, Nak? Sudah. Ya, Bu. Nah, yang kemarin malam Ibu kirim lewat WA atau Google Form ya. Kalian disuruh sama Ibu untuk minta bantuan sama atau Bapak. Sudah ingat nggak, Nana? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, bagus. Nah, sudah selesai ya LKPD-nya semuanya? Sudah. Ya, Bu. Bagus. Nah, kemudian dikumpulkan ya, Nak? Ya, Bu. Ini, Bu. Ya, Ibu akan beri nilai nanti. Nah,
Dan setelah Ibu mengamati dari diskusi tadi ya, yang pertama dari diskusi tadi, Ibu bisa mengamati kelompok mana yang lebih aktif, kelompok mana yang semangat. Ternyata Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa kelompok kedua itu yang aktif, yaitu kelompok Fitri. Nah, Yes. makanya saya beri reward kepada Fitri dan kelompoknya. Ini buku, Nak. Dan silahkan. Terima kasih, Bu. Anggota kelompoknya dikasih nanti ya. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, dengan kita belajar, tadi kita bisa memberikan kesimpulan arti pentingnya adzan itu. Adzan itu adalah sangat penting bagi kita untuk gimana ya? Dengan adzan kita itu bisa mendisiplinkan kita. Mendisiplinkan, memberikan kita motivasi untuk selalu sholat tepat waktu. Kemudian kesimpulan dari yang kedua, kita bisa memahami pengertian adzan. Kemudian bisa lihat di screen saya ya. Bisa tampil ini. Nah, saya dapat menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian adzan dan iqamah. Pengertian adzan itu adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu yang dilafadzkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Kemudian iqamah itu adalah ketentuan seorang muadzin itu banyak, anak-anak. Ada 11. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar, berdiri menghadap kiblat, menyuarakan adzan, melambatkan bacaan adzan dari tiap-tiap lafaz adzan, memasukkan 2 anak jarinya ke dalam kedua telinga, kemudian menyuarakan adzan dengan makhraj yang fasih. Kemudian selanjutnya hendaknya tidak menerima upah dalam mengumandangkan adzan. Kalian jangan berpikiran untuk dapat uang. Kemudian tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan adzan. Selesai adzan dikumandangkan, muadzin dan yang mendengarkan itu harus berdoa. Muadzin itu harus berniat mengharap ridha Allah. Kemudian yang terakhir yaitu muadzin itu seorang laki-laki, tidak boleh seorang perempuan. Paham anak-anak dengan penjelasan ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, setelah kalian tahu tentang pengertian, tentang ketentuan orang adzan, tentang pengertian adzan dan pengertian iqamah, berarti kalian bisa mempraktekkan adzan dengan benar. Ibu bisa tontonkan di sini ya video tentang adzan kalau ada sinyal ya. Bu, maaf sinyalnya lemot ini. Tadi meskipun PowerPoint enggak langsung buka, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, saya akan menyuruh kalian lewat video manual saja ya. Cepat saya akan tunjuk Muin untuk mempraktekkan adzan yang benar. Ya, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu La Akbar. ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
La haula wala حي على الصلاة la haula wala quwwata حي على الفلاح la haula wala quwwata حي على الفلاح la haula الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. la ilaha Bu, illallah. Terima kasih Namuin. ya Adanya sama-sama Bu. bagus. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya pada kalian, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini? Buka Senang, Bu. Bu, dapat hadiah. Ya, nah pesan dari Ibu ya, kalian harus disiplin waktu, baik dalam mengerjakan ibadah ataupun mengerjakan hal yang lainnya. Terutama dalam ibadah anak-anak, seperti sholat, kita harus disiplin waktu, tepat waktu. Nah, hal-hal yang kalian lakukan pada waktu itu, ketika sudah adzan dikumandangkan, kalian tinggalkan. Umpamanya kalian main kelereng, main layang-layang, kalian harus tinggalkan semuanya. Kalian lebih menyegerakan sholat 5 waktu. waktu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh siswa yang datangnya terlambat. Siapa di sini yang datangnya terlambat? Nak Fitri Bu. Oh, Fitri, ayo dipimpin doanya, nak. Doa ya, Bu ya. Ya. Mari teman-teman kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih, Nak Fitri. Sama-sama, Bu. Yang dapat saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu Bu Romla. Ya. Monggo, saya tanya dengan duluan. Nggih, ngapunten sampun kula persilakan panjenengan cuma mikrofonnya dereng kula tukaken monggo. Kula Oh, ngendheng akhire iki monggo Bu. nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Bu Romla. Waalaikumsalam, Bu. Nggih, kelas 2 MI nggih. Iya, Bu. Mestinya 2 MI ini lebih heboh mestinya. Mestinya, tapi nggak apa-apa nggih. Berapa menit tadi Bu? Lebih nggak dari 25? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Biasanya Pak dosen ini yang mengamati jamnya. Saya tadi nggak seberapa mengamati jamnya. Karena kanan kiri ini agak ramai sedikit. Untuk persepsi sudah disampaikan, meskipun tidak lengkap tadi. Tadi saya menunggu ini materi adzan apa iqamah Bu? Di materinya atau berkelanjutan? Oh, ini berkelanjutan, Bu. Kemarin itu, yang minggu kemarin tentang urutan bacaan adzan dan iqamah, kemudian doa. Kemudian yang sekarang itu membahas tentang pengertian adzan dan iqamah, Bu. Oh, begitu. Ya. Oke. Oke. Tadi saya melihat, mohon maaf, ternyata menyampaikan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu Bu, alangkah baiknya kalau jenengan melibatkan peserta didik. Ngoten nggih, kalau materi sudah jenengan sampaikan meskipun tidak cuma agak muter-muter tadi itu ya, lumayan banyak gitu loh. Terus kesimpulan tadi menyertakan peserta didik tidak jenengan libatkan. Saya kira setelah kesimpulan itu sudah berakhir. Tapi kok jenengan tadi screen itu tadi kok ada ketentuan sang muadzin loh. Ini kesimpulan. Lah kok ini ada ketentuan? Ini bagaimana ini? Makanya ini yang saya tanyakan jenengan. Apa kesimpulan muadzin dan adzan tidak jadi satu, Bu? Iya, Bu. Itu kan saya screen kesimpulan saya itu, Bu.
artinya gini loh, kalau sudah kesimpulan dari materi itu mestinya kan tidak ada materi kembali. Ngoten mestinya. Kesimpulan itu antara adzan dan iqamah mestinya ada di bawah. Seperti itu maksudnya biar sambung. Nggih. Penanaman karakter sudah bagus, tadi sudah tersampaikan. Secara keseluruhan hari ini cukup bagus. Nggih, saya tidak mengatakan bagus, akan tetapi cukup bagus. Oke. Selebihnya monggo dijelaskan oleh Pak Hizbu. Benar. Terima kasih. Saya juga menangkap hal yang sama. Jadi muter-muter, Bu. Jadi kesimpulan itu seharusnya dilakukan bersama peserta didik dan kemudian itu tidak langsung ada slide-nya begitu. Ya, jadi dirumuskan bersama-sama antara guru dan peserta didik sehingga peserta didik juga terlibat apa saja yang telah dipelajari tadi, ya. Sehingga tidak membuka materi lagi. Nah, mungkin menurut saya tadi itu penguatan ya, penguatan, belum kesimpulan tapi masih penguatan itu. Terkait dengan waktunya 23 menit Ibu, jadi jangan khawatir, insya Allah waktunya Ibu masih bisa menyesuaikan, jadi lebihnya dari 20 masih 3 menit. Jadi mudah-mudahan nanti bisa di-manage yang baik lagi sehingga waktunya bisa lebih baik lagi. Ya, saya justru ini sebenarnya model pembelajarannya apa? Jigsaw, Pak. Jigsaw lah. Ya. Ya, jigsaw itu menghendaki materi pembelajarannya itu bisa disubkan, bisa dibagi-bagi. Ya, kira-kira Ibu membagi materi ini menjadi berapa bagian? Menjadi 4 bagian, Prof. 4 bagian apa saja? Memahami arti pentingnya adzan, kemudian adzan dan iqomah, kemudian pengertian adzan, pengertian iqomah, dan ketentuan seorang muadzin. Coba materi pertama tadi apa? Materi pertama? Memahami pentingnya adzan, bahwa adzan itu merupakan hal yang sangat penting untuk dikumandangkan seperti itu, Prof. Bu, materi itu tidak ada kata kerja, Bu. Berarti pentingnya adzan dan iqomah, gitu loh. Jadi kalau materi pembelajaran itu tidak ada kata kerjanya. Oh iya. Kalau ada kata kerjanya berarti itu bukan rumusan materi pembelajaran, tapi mungkin rumusan KD gitu. Jadi pentingnya adzan dan iqomah, kemudian arti pengertian adzan, kemudian pengertian iqomah, kemudian ketentuan muadzin. Ya, Ya, Pak. ada 4. Berarti nanti harus ada 4 kelompok ahli. Iya, Jadi kelompok ahli itu didasarkan pada pembagian materi. Ada 4 kelompok ahli, setelah mereka diskusi di kelompok ahli, kemudian kembali ke kelompok asal, dan masing-masing harus mempresentasikan itu. Jadi langkah-langkah itu kalau jigsaw itu harus clear, harus jelas, dan tidak ada presentasi. Setelah itu langsung bisa mengerjakan LKPD, kemudian ya setelah mengerjakan LKPD nanti langsung bisa dinilai. Tadi kok ada adzannya juga. Itu untuk apa sebenarnya, Bu? Ada salah satu peserta diminta untuk adzan tadi. Iya, Prof, karena sudah mengetahui tentang pengertian adzan dan ketentuan seorang muadzin, maka saya suruh praktekkan adzan dengan benar seperti itu, Prof. Ada KD-nya, ada indikatornya. Iya, KD 4, Prof. Menyampaikan adzan dengan benar. Ya, kalau begitu ya jangan kalau begitu jangan hanya satu. Iya. Jadi seharusnya di kelompok masing-masing itu bisa berlatih untuk adzan dan iqomah. Jadi diberikan kesempatan dulu untuk berlatih adzan dan iqomah dengan benar sesuai dengan urutannya. Kemudian nanti ketika nanti salah satu peserta disuruh untuk mempraktekkan adzan, itu sudah penilaiannya gitu loh.
Iya, Prof. Jadi seharusnya ada satu langkah lagi, setiap kelompok harus berlatih mempraktekkan adzan dan iqamah dengan benar. Nah, setelah itu di akhirnya baru kemudian nanti setiap kelompok akan ditunjuk, bukan ditunjuk oleh guru, bukan ditunjuk oleh kelompok, ditunjuk oleh guru untuk bisa praktek adzan secara langsung. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Sintia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini masih kurang satu seharusnya, siapa ya? Karena di penilaiannya belum muncul juga, Bu. Aku sudah muncul, Pak Jazuli, Pak. Pak Jazuli, Prof. Mohon maaf, Prof. Ada mahasiswa yang pengen masuk itu, Prof. Tadi keluar. Nggak sengaja keluar mungkin sinyalnya, Prof. Ini Pak Jazuli, Pak. Pak Jazuli sudah masuk. Tadi sudah masuk, nggak tahu keluar kembali nih. Nggak, maksud saya penilaiannya. Ini barusan saya tambahkan Pak Jazuli. Ini siapa pakai Galaxy A51 ini? Oke. Pak Jazuli sudah masuk. Oke, monggo Pak Jazuli bisa dimulai. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf.